Bahkan Pak, pernah saya pertama tinggal di kampung itu saya duduk juga di kedai kopi. Kata orang harus bermasyarakat kedai kopi. Saya duduklah di kedai kopi. Ya. Cuman di kedai kopi itu saya lihat yang kelompok sini main catur, kelompok situ main batu domino. Yang saya tengok tuh udah uban-uban Pak. Ketika mereka ribut, waang barua omah cek, di barua kawannya. Apa kata kawan? Waang konan barua, lah dua barua. Datang yang dijuk, barua anyang lah tiga barua. Aku pikir sudah kamu awal lipa barua sudah boleh itu. Makanya buat nak tahan duduk di lapau tu Pak Ibu sekalian. Bukan nak amuh duduk di lapau, nak tahan amuh duduk di lapau. Beko ambo jadi ustaz barua kecil orang buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih menghimpunkan berbagai nikmatnya kepada kita sekalian, berupa nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan nikmat Allah hadirkan kita di rumahnya, di rumah Allah ini berdasarkan atas rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata Pak Ibu sekalian, tidak semua orang mendapatkan rahmat, dan hanya orang-orang yang beriman sajalah yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Dan semoga rahmat Allah ini senantiasa menyertai kita sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, saya aturkan jazakallah khairan kepada pengurus yang telah berkenan menerima kehadiran kami di masjid ini dalam rangka safari dakwah saya yang ketiga untuk daerah Riau dan Pekanbaru sekitarnya. Saya sebutkan Riau karena selama ini saya biasanya bersambung dari misalkan dari Ujung Batu, Pasir Pangarayan, terus ke Kuok dan ke Pekanbaru. Jadi makanya saya sebutkan Riau sebatas dua kota kabupaten itu Pak Ibu sekalian. Dan ini merupakan safari dakwah saya yang ketiga. Dan ternyata masjid ini tidak asing bagi saya karena saya pernah sholat di sini Pak Ibu sekalian. Ya, karena kakak saya tinggal di sini. Ya. Kalau saya manggil Kais, kakak saya, sepupu saya sejak kecil dulu itu dia Kaisnya itu Pak Ibu sekalian. Ya. Kalau orang bilang siapa? Buis, siapa manggilnya? Ya. Dan akhirnya insya Allah nanti malam saya juga bermalam di rumah beliau kakak saya. Ya. Sekalian, jadi saya lahir besar di Medan tahun 72, kemudian alhamdulillah sejak gempa 2009 saya hijrah ke kampung kelahiran kedua orang tua saya di kota Pariaman. Kalau ibu suku Tanjung, ayah suku Mandailing Minangkabau. Ya. Alhamdulillah di Medan Allah anugerahkan saya anak 5, di Pariaman Allah anugerahkan anak 1. Jadi anak saya baru 6 Bapak Ibu sekalian. Ya, ya baru 6 sebab soalnya kakak saya itu dia bersaudara itu 13 orang Pak Ibu sekalian. Saya baru 6, jadi kalah saya dengan mandeh saya itu.
Ya, saya baru 6, mandeh saya itu anaknya 13 orang Pak Ibu sekalian. Alhamdulillah semuanya sehat, kuat sampai hari ini Pak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, mungkin sebagian Bapak Ibu pernah melihat sekilas beberapa ceramah saya di YouTube. Itu saya tidak punya YouTube pribadi Pak Ibu sekalian. Contoh seperti malam hari ini. Malam hari ini rekan-rekan Didi dan ikhwan yang lain ini, alhamdulillah baru bulan Mei kemarin kami bertemu Pak Ibu sekalian, di mana saya ceramah mereka hadir, alhamdulillah, dan atas berkat dukungan beliaulah kawan-kawan, ceramah saya kembali diviralkan dengan setting yang bagus, dengan edit yang bagus. Mudah-mudahan memberikan manfaat dunia dan akhirat bagi kita semuanya. Bapak sekalian rahmatullahi Allah, dalam banyak komentar di YouTube, di Facebook, di TikTok, berbagai macam ragam komentar pro dan kontra, itu hal yang wajar. Ya jangankan saya, Nabi Muhammad saja masih banyak kontra dan pro-nya di kalangan umatnya Bapak sekalian. Begitu mulianya Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar Al-Amin, disanjung-sanjung di kampung halamannya ketika mendakwahkan Islam, menegur kesilapan nenek moyangnya, leluhurnya, malah timbullah kebencian nenek moyangnya yang fanatik terhadap tradisi nenek moyang. Bapak sekalian rahmatullahi Allah, di kesempatan kali ini sebenarnya safari dakwah saya ingin mengangkat tema mengaku muslim tapi kok banyak Tuhannya. Muslim tapi banyak Tuhan. Yang kita tahu kalau sudah muslim itu Tuhannya cuma satu, Allah, la ilaha illallah, ya. Tetapi kenyataannya ternyata Bapak sekalian banyak muslim bertuhankan kepada yang lain selain daripada Allah. Nah Bapak sekalian rahmatullahi Allah, saya awali mukadimah kajian ini dengan menyampaikan firman Allah surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat ke-36, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan telah kami mengutus untuk setiap umat para nabi agar menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Jadi semua dakwah para nabi Bapak Ibu sekalian, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, beribu nabi yang wajib kita ketahui adalah 25. Namun pada hakikatnya jumlah nabi itu banyak Bapak Ibu sekalian, nabi dan rasul itu. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25 yang wajib kita ketahui. Ya. Allah menegaskan setiap nabi itu diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan kepada umatnya agar menyembah Allah saja dan menjauhi taghut. Jadi Pak Ibu sekalian, ada dua pilihan dalam hidup ini, mau menyembah Allah atau menyembah taghut. Maknanya apa? Taghut ini adalah tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Pak Ibu sekalian, kira-kira secara umum kalau Bapak Ibu mendengar kalimat tadi sebagai tandingan di dunia ini, selain Allah, siapa yang banyak dipertuhankan manusia? Ibu sekalian, kira-kira yang Bapak Ibu tahu, selain Allah, siapa yang dipertuhankan manusia? Hah? Yang paling utama sekali, setan. Ya. Iblis laknatullah alaih. Jadi taghut itu Bapak sekalian gembongnya iblis. Contoh, kalau memang orang Islam bertuhankan kepada Allah, maka atas perintah Allah jawabannya tak ada yang lain kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar ya Allah dan kami patuhi, kami taati. Maka kalau orang dia mengaku beragama Islam, ketika Allah perintahkan dia sholat, dia tidak akan menawar-nawar perintah sholat. Dari peristiwa Isra Mi'raj, sering sejak kecil kita mendengar Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, awalnya menerima perintah sholat itu
Ya, berapa rakaat? Berapa waktu? 50 waktu. Bukan 50 rakaat, 50 waktu. Hingga akhirnya dikurangi menjadi 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan jangan ini ditawar lagi. Ya, kalau memang orang Islam bertuhankan hanya kepada Allah, ya, yang sumpahnya raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabi dan rasul. Dan konsekuensi orang yang mengaku beragama Islam tidak akan pernah meninggalkan sholat sekalipun selagi dia dalam keadaan sadar. Ya, kadang ya mungkin di antara kita yang tidak sadar, apakah terlupa, ya. Ibu sekalian rahmati oleh Allah. Jadi antara dua pilihan, menyembah Allah atau menyembah setan, menyembah Allah atau menyembah tauhid. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Di penggalan ayat, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, barang siapa yang ingkar kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang kepada tali buhul yang amat kuat yang tidak akan pernah terputus sekalipun. Jadi Bapak sekalian, konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah, dalam kalimat tauhid ini didahului oleh kalimat harfun nafyun namanya, lam alif, la, yang mananya artinya huruf yang menafikan, meniadakan. La ilaha, tiada ilah, tiada Tuhan, illallah, kecuali hanya Allah. Jadi dalam kalimat tauhid itu Pak Ibu sekalian ada dua rukunnya. Yang pertama an-nafyu, yaitu menafikan berbagai Tuhan yang batil. Yang kedua al-itsbat, menetapkan hanya Allah sajalah Tuhan yang satu-satunya berhak untuk disembah. Maka dalam dalam surat Al-Baqarah 256 bunyinya famay yakfur bitaghut, maknanya syaratnya kalau kita ingin beriman harus kafir dulu kepada tauhid, kafir kepada setan. Wa yu'min billah, baru beriman kepada Allah. Ya Pak Ibu sekalian. Allah dalam ayat berikutnya, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Orang beriman itu walinya, pelindungnya, pemimpinnya adalah Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Adapun orang-orang kafir, walinya, pemimpinnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Nah Bapak sekalian rahmati Allah, kadang mohon maaf ini kajian togut ini kadang ada beberapa kelompok yang anti dengan kajian togut. Kenapa demikian? Nah, ya ada sekelompok kaum muslimin ya anti dengan kajian togut, aneh. Sementara ayat banyak menyebutkan itu Bapak Ibu sekalian. Secara bahasa togut itu berasal dari kata togo. Togo itu artinya ingkar. Artinya melampaui batas, ya. Nah, maka nanti beberapa waktu nanti ke depan akan kita bacakan beberapa ayat yang menyebut kata togo atau togut. Nah, silahkan Ananda buka surat An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa. Surat ke-77. Dan nomor suratnya kan ini kan? Surat ke-77 jadi.
Bapak sekalian, kenapa saya minta ada penterjemah? Karena banyak timbul fitnah ketika para pemirsa mendengar ceramah saya. Ada yang mengatakan, kenapa ceramah Ustadz ini kasar? Kenapa ceramah Ustadz ini keras? Tidak ada kata orang Minang, tidak ada kata mendaki, tidak ada kata menurun, data aja kaji idenya saja. Ya, maka mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada ayat itu, sekarang saya sampaikan dulu kenapa orang menilai kaji saya keras. Dan saya katakan memang sengaja saya supaya kaji saya keras. Ya, kita buka surat ke-57 dulu. Mohon maaf, ya. Surat ke-57. Surat Al-Hadid ayat 16. Ketemu? 48. 57. Nah, enggak apa-apa. Biar terbiasa kita buka lembaran Quran. Kadang mohon maaf Ibu sekalian, kita kebanyakan megang handphone. Halaman Quran enggak terbuka sama kita. Ya. Emang di handphone tuh enak, ada semuanya. Mau ke WC bisa juga buka. Tapi mohon maaf Pak, saya mengajar anak kita ini supaya terbiasa mencari halaman Quran. Ya Pak ya. Banyak itu yang terlalai sama kita. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan kita berarti jarang buka Quran untuk mencari ayat itu. Saya katakan ini kan nomor surat kan? Iya. Ketemu kan? Ayat 16. Oke, cukup. Ketemu ya? Oke, terima kasih ya Bang. Oke. Nah, saya sengaja untuk melatih gitu Pak Ibu sekalian. Ya. Karena memang Pak Ibu sekalian mohon maaf, memang banyak yang nggak bisa mencari Quran. Sudah disebutkan nomornya kan? Surat ke-57. Ya, nama saja. Setiap di atas lembar Quran ini kan ada nama suratnya, nomor suratnya itu. Nah, tinggal kita cari halamannya. Jangan tanya juznya, jangan tanya halamannya. Cari saja nomor suratnya, ayatnya berapa. Ya, mohon maaf, kali ini saya minta hanya terjemahnya saja dibaca. Ya, terjemahnya saja dibaca untuk tidak mengurangi keagungan Al-Quran, untuk mempersingkat waktu. Nanti Bapak Ibu sekalian boleh lihat di rumah masing-masing Qurannya. Saya yakin kita semua sudah pandai baca Quran, sering baca Quran. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini berbahasa Arab. Al-Quran Allah turunkan untuk petunjuk, bukan untuk MTQ. Bukan sekedar untuk dihafal Pak Ibu sekalian. Kini sekarang banyak rumah tahfiz, lomba MTQ. Pertanyaannya, ngerti enggak yang dibaca itu? Betul enggak Al-Quran jadi pedoman? Ya, makanya saya minta khusus dibacakan terjemahnya saja. Silakan dibaca Anda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bacanya ya Pak. Ya. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman? Ya. A'udzubillah. Tenang dulu ya. Nah, udah minum. Deg-degan dia. Ya mudah-mudahan jadi viral sudah ini nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-16. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Sudah kita dengarkan Pak Ibu sekalian. Dari pendengaran itu bisa enggak kita cerna sedikit? Bisa enggak kita mengambil kesimpulan dari yang kita dengar tadi? Kadang kita ini perlu dijelaskan juga Pak Ibu sekalian. Dalam ayat itu Allah menegaskan, belumkah tiba masanya bagi orang beriman untuk tunduk, khusyuk hati mereka mengingat apa yang diturunkan Allah. Tunduk, patuh. Maknanya apa kalau bahasa Minangnya Pak? Bilojo lai. Labarau mu. Jangan bampok jo lai. Lah barau mua nenek-nenek jangan badisko jolai ya lah barana. Kadang ada Pak Bu sekalian mohon maaf ini, ada orang Islam sudah ubanan masih nggak sholat, ada enggak? Kemarin berita di Padang ini Bapak sekalian di Padang ya, mohon maaf saya bukan ingin membuka aib ini memang faktanya begini kondisi Minang, orang Padang, orang Minang sekarang hari ini ya. Ketangkap nenek-nenek main remi, coba bayangkan.
Nenek-nenek main kartu judi. Nenek-nenek 5 orang lah ubanan. Waktu main itu ndak pakai jilbab, ubanan, keriput, pakai baju you can see. Dibawa ke penjara pakai jilbab dia rupanya. Gede pula jilbabnya itu. Lah gaek, lah nenek-nenek, lah mati, anduang, masya Allah. Bukannya mati, main judi, masya Allah. Sampai polisi datang Pak menangkapnya, seperti menangkap orang narkoba. Karena Pak, jadi saya rutin berdakwah di situ khutbah Jumat sekitar dekat situlah. Rupanya ada jamaah mengatakan, Pak Ustadz, RT itu kawan saya. Kenapa dilaporkan ke polisi? Sudah sering nenek-nenek itu udah kasih tahu. Sudah sering diingatkan nenek-nenek itu mada. Cuma karena nenek itu udah banyak makan asam garam, gak cukup makan garam, makan basinya, basi pakak, basi turiak, basi mada, basi bana, kare bana itu. Nenek-nenek, astagfirullahalazim, baa, lakinya baa, anaknya baa, minantunya baa, cucunya mencari bantuan tu keluarganya ditangkap ke penjara, ditangkap ke polisi. Dek judi Pak Ibu sekalian, itulah dek emansipasi tadi itu. Lakinya bampu dilapor, bininya main remi di rumah orang. Ya Allah, ini ya katanya orang awak banci jo Cino, apalagi orang Pariaman kan, tidak ada orang Cino di Dabia, orang Cino di kampung awak. Tapi perangai orang Cino awak kerajuan. Yang setahu ambo yang suka main batu domino, yang saya tahu sejak sekecil-kecil dulu, saya lahir besar di Medan Pak Ibu sekalian. Yang suka main batu domino itu orang Cina Pak, di kedai kopi, betul nggak Pak? Tua muda, ubanan, laki perempuan biasa main batu domino di kedai kopi. Nah hari itu yang ditiru sama kita orang Minang. Laga banci jo Cino di Dabiah Cino, oh di Pariaman dadu Cino, perangai orang Cino di kerajaan orang Pariaman. Mohon maaf ada orang Pariaman sih kok Pak. Dan berang lopak gambo Pak. Memang bantu itu faktanya, tidak percaya carilah kampung. Ya Pak Ibu. Jadi ayat ini menunjukkan, mengingatkan, hai orang-orang yang beriman, kapan lagi masanya kalian tunduk, patuh, taat, takut kepada Allah, tunduk kepada apa yang diturunkan Allah. Jangan kalian seperti ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Golongan Yahudi dan Nasrani. Mereka mendapatkan kitab Taurat, Zabur, Injil. Tetapi mereka ini, apa kata Allah? Lalu berlalulah masa yang panjang. Lamo ndak mengaji, lamo ndak buka Quran. Awak orang beriman, waktu ketek-ketek mengaji di surau. Orang Melayu mungkin juga begitu. Kecil-kecil mengaji di surau, belajar silat, tidur di masjid. Waktu kete, dek perasaan hidup merantau ke Pekanbaru, merantau ke Jakarta, merantau ke Malaysia. Karajo pagi, karajo malam, karajo di lintang pukang, banting tulang peras keringat. Demi apa? Demi bisa pulang ke kampung naik oto. Bawa oto, oh si Erwin lah kayu gini otonya, ambo. Walaupun kredit. Ya. Ya. Jadi bangga orang gaya awak parkir oto mewah di muka rumahnya. Oto Pajero anak ambo nomor 3 tuh. Oto Fortuner anak ambo nomor rampe. Oto yang Alphard itu anak ambo yang di Malaysia. Yang bersepeda tuh anak Durako tuh cek. Nggak diakuinya anaknya. Yang bersepeda tuh nggak diakui anaknya Pak Ibu sekalian. Nggak pernah ngirim pitih. Nggak tahunya anaknya di Jakarta di bawah emperan, di bawah jembatan laloknya. Jadi Jakarta tuh Pak Ibu sekalian, malu orang tuh pulang kampung. Dia tidak ada pencarian di bawah jembatan tidurnya tuh. Suruh mengirim duit, mengirim pitih. Pak Ibu sekalian. Iya kan? Tahunya kerajaan Tanah Abangnya, mangga kerajaan Tanah Abang tukang parkir. Ya. Nah, Pak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah lama kita tidak mendengar kaji, lama kita tidak membaca Quran, apa kata Allah? Lalu hatimu akan menjadi keras.
Jadi kalau sudah lama Pak kita tidak baca Quran, hati kita akan menjadi keras Pak. Akhirnya apa? Di lidah kita nih kalau marah, caci maki yang keluar. Binatang di absen semua. Ya. Nama binatang di absen. Ya. Bahkan Pak, pernah saya pertama tinggal di kampung itu, saya duduk juga di kedai kopi. Kata orang harus bermasyarakat kedai kopi. Saya duduklah di kedai kopi. Ya. Cuman di kedai kopi itu saya lihat yang kelompok sini main catur, kelompok situ main batu domino. Yang saya tengok tuh udah uban-uban Pak. Ketika mereka ribut, waang barua omah cek, di barua kawannya. Apa kata kawan? Waang tuh kan barua, lah dua barua. Datang yang dijuk, barua anyang lah 3 barua. Aku pikir sudah kamu awal lipa barua sudah boleh itu. Makanya buat ndak tahan duduk di lapau tuh Pak Ibu sekalian. Bukan ndak namuh duduk di lapau, ndak tahan duduk di lapau. Beko ambo jadi ustad baru kecil orang begitu. Tadi orang pasar bawah. Ndak pasar bawah, ndak pasar atas sama siapa. Nauzubillah min dzalik Bapak Ibu sekalian. Lah gaik-gaik munculnya caci maki yang keluar bukan zikir. Ya. Lah bau ban caci maki keluar tuh di pabaruaknya kawannya, bayangkan Pak Ibu sekalian ya. Nah jadi dalam ayat ini Allah ingatkan, hai orang-orang yang beriman. Allah ingatkan bukan orang yang kafir Pak, orang beriman. Siapa mereka? Kita ini, saya dan kita semua. Kapan kita ini tunduk patuh betul-betulnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan hanya kedok saja. Mohon maaf Pak. Orang yang rajin sholat pun apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Celakalah neraka wil untuk orang yang sholat. Bayangkan. Sudah sholat pun kita neraka wil kata Allah. Tapi orang sholat yang bagaimana? Jangan senang dulu yang nggak sholat. Alhamdulillah, ambo nggak sholat salame, ambo pecumojo Pak sholat. Neraka jo untuk apa? Ya, yang ke neraka ini yang sholatnya karena apa? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari sholatnya. Alladzina hum yuraun, yang sholat karena ria, supaya tetangga ngelihat. Kalau nggak ke masjid nanti apa kata tetangga yang dipikirin. Segan awak sama tetangga, segan sama Pak RT, segan sama Pak Imam. Jangan karena manusia, segan sama mertua, segan sama menantu. Masya Allah, rajin sholat makin kena neraka dia. Jadi mari kita semua yang hadir Pak luruskan niat. Jangan karena tetangga kita sholat, jangan karena atasan kita sholat, jangan karena menantu kita sholat. Luruskan niat hanya karena Allah. Yang sholat saja celaka kata Allah, apalagi yang tidak sholat celaka 12. Celaka. Ya. Nah, Bapak sekalian, kapan agar kita ini tunduk patuh kepada orang yang beriman? Ya. Tunduklah kepada Allah. Ya. Sebab kalau sudah lama kita tidak merenungkan Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, maka hati kita akan menjadi keras. Sampai seperti apa kerasnya Pak? Buka coba surat kedua, cari ayat 74. Jangan selembar-selembar, langsung gini aja. Tuh. Soal selembar nggak selesai, masih subuh besok. Surat keempat. Surat kedua ayat 74. 74 ya. Tuh terjemahannya. Ada mic satu lagi Pak? Ada mic satu lagi enggak kira-kira? Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu kata Allah. Lanjut. Bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ternyata Pak, persangkaan kita batu itu benda mati kan?
Dalam pelajaran kita kan batu kan benda mati tuh. Tapi ternyata batu ini kata Allah ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, Pak. Ternyata batu saja takut kepada Allah. Jadi boleh jadi batu yang jatuh dari gunung, batu yang jatuh karena longsor itu karena apa? Karena takut kepada Allah, Pak. Ya. Sampai berderai batu itu jatuh karena takut kepada Allah. Tapi ada manusia yang nggak takut kepada Allah. Ya. Apa kata Allah itu? Kemudian setelah itu hatimu lebih keras daripada batu, lebih keras daripada batu. Sementara di antara batu itu ada yang ada air mengalir. Contoh Pak, ini batu. Ya, ditetesi dengan air setetes, tapi terus ditetesin. Gimana jadi batu ini Pak? Berlobang, bahkan bisa sampai pecah. Itu batu Pak. Dengan air, kalau kita pikir apa sih kekuatan air setetes itu? Tetapi air setetes itu bisa melobangkan batu yang keras, Pak. Batu yang keras saja bisa hancur dengan setetes air. Bagaimana mungkin ada orang beriman dengan setetes hidayah, dengan sepotong ayat tak beriman kepada Allah? Batu aja kata Allah ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah.